pertanyaan yang mungkin fans PSM pun masih bingung ya. Kenapa itu Ploem betah sekali di sini? Iya. Padahal pasti banyak yang tawari dia 2 kali lipat, 3 kali lipat. Kalau saya yang pernah ngobrol langsung sama dia dan sama istrinya, Marlinda itu bilang, Makassar sudah rumah kedua kami. Ya betul, yang sering diberitakan di media-media. Makassar yang menyelamatkan dia dari keterpurukan waktu itu habis di Vietnam kan. Mau merasionalkan alasan Ploem betah di PSM, itu tidak bisa kita pakai standar uang, standar ketenaran, standar fasilitas. Ada memang tuh pikirannya sendiri. Industri sport di kita itu sudah makin maju ya. Ini dengan podcast-podcast. Karena kita kan bukan core industry kan, tapi kita di kemeriahan pinggir-pinggirnya begitu. Itu pun seru sekali dirasakan begitu. Tapi yang jelas, saya ingat kata-katanya Coach Robert. Menurut dia ya, di Malaysia itu orang lebih care sama IPL mungkin ya, sama liga-liga luar. Kita itu orang Indonesia masih fanatik sama sepak bola lokal. Kita tuh masih care sama sepak bola lokal. Halo PSM Mania, kembali lagi bersama saya Wawin dan partner saya Dan saya Anti tentunya hanya di PSM Mania. Yeay. Sekarang kita kedatangan Bapak dosen. Bapak dosen. Tereng. Mahir. Ada mungkin ya. Bapak Mahir Pradana. Pak dosen Mahir Pradana. Pecinta PSM Makassar. Iya dong. Pecinta sejati. Pecinta sejati. Pecinta sejati. Tapi Tapi- tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu dong Iya, buat bintang tamu kita. Yeay. Wuhu. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan Apa tuh? kenapa bisa ini Pak Mahir, Bapak dosen kita itu dia bisa cinta PSM Makassar. Padahal kalau mau dibilang dia ini akademisi. Oh, oke. Basicnya akademisi ya? Iya, basicnya akademisi. S1-nya bisnis. Satu Unpad. bisnis. Oh, Oh, Unpad. Unpad, Widih. Bandung. S2. S2 Swiss. Swiss. Bisnis juga. Bisnis juga? Ya. Oke. S3-nya. Sampai S3? Sampai S3. S3 apa? Bisnis juga di Sevilla dan Barcelona. Widih, hebat nih ya bintang tamu kita hari ini. Tepuk tangan dong buat sekali lagi buat Kakak Mahir Pradana. Kayak emang lebih enak kayaknya panggil Kak Mahir ya. Nah, kakak saja. Iya, biar gak beda jauh umurnya. Oke, halo Kak, apa kabar? Halo, baik. Iya. Ini kayaknya sebenarnya spesial sekali bintang tamu kita kali ini karena waktunya susah didapat. Iya. Ya kan? Dan baru juga pulang dari Betul. Iya, iya. Beliau asli Makassar, tapi beliau ini Bergelut di Eropa. bergelut di Eropa dan sekarang lebih aktif tinggal di Di pulang balik Depok, mana? Bandung. Depok, Ya. Bandung, Depok, Bandung. Jadi kita bersyukur sekali nih bisa kedatangan Kak Mahir hari ini. Oke, langsung aja kita pertanyaan pertama. Jangan bilang kenapa bisa suka sepak bola. Nah itu sebenarnya kan, maksudnya memang banyak orang bertanya-tanya kan. Iya. Biasanya kan kalau background Iya. akademisi yang suka belajar mungkin Iya. atau yang suka kuliah pasti kan ujung-ujungnya kayak apa sih olahraga. Biasanya kan ada beberapa begitu. Karena tidak heran ya sebenarnya juga kalau bilang seorang akademisi atau dosen suka sepak bola karena itu memang hal wajib. Nah, banyak. Yang pertanyaannya ini kenapa bisa menjadi jurnalis sepak bola? Oke. Tunggu dulu, Kakak Mahir juga ini jurnalis. Jurnalis juga ya. Widih. Kayaknya paket komplit nih kayaknya Kak Mahir. Bisa dibagi ilmunya nanti sebentar. Tapi akhir-akhir ini sudah mulai jarang menulis karena profesi utama saya kan dosen. Jadi memang energinya dipakai untuk tulis artikel akademik gitu. Tapi ya selama ini memang mungkin di media sosial saya lebih banyak dikenal sebagai apa ya? Bukan pandit juga sih, saya nggak mau dibilang pandit karena saya nggak terlalu paham tentang taktik lah apalah begitu. Tapi saya ada pengalaman meliput beberapa event-event sepak bola. Kemudian sudah banyak juga ya artikel saya, karya saya bertebaran di beberapa website nasional gitu. Itu memang soal bola ya? Memang saya apa ya? Jadi kalau saya prinsipnya saya tulis hal yang saya senangi. Jadi biasanya saya sepak bola, film, sama traveling gitu. Oh, berarti bukan cuma sepak bola aja, tapi Ya. film sama traveling juga. Tapi kalau yang sepak bola itu memang saya pernah dikontrak beberapa media. Boleh disebutin nggak? Boleh, Mana boleh, aja? boleh. Yang pertama? Nah, jadi mungkin saya cerita dulu ya. Boleh, Jadi, boleh. Iya, saya sebenarnya orang Makassar asli. Bapak orang Palopo, ibu orang Palopo, ya Bapak Palopo Toraja gitu. Saya lahir sampai SMA di Makassar justru. Jadi itu tadi sempat ada pertanyaan, sejak kapan cinta PSM Makassar? Ya mungkin dari kecil gitu. Dari kecil. Mungkin bahkan dari lahir tapi belum sadar kan gitu. Akhirnya turun menurun itu sebenarnya. sudah turun menurun pasti. Karena orang sekitar kita kan ya PSM semua Iya. itu.
Saya ingat sekali 92 itu saya masih ada samar-samar lah gitu kan. 92 kan PSM juara perserikatan. Tapi yang saya rasakan euforianya itu tentu saja 96 waktu masuk final Liga Indonesia 2. Itu saya masih SD. Saya belum lahir kayaknya. Ya saya SD itu kita mau pulang cepat waktu itu karena kita mau nonton semifinal. Semifinal saya ingatnya waktu itu lawan Persipura kita menang 4-3. Itu di Matuangin atau di TV? Di Senayan tapi kita Oh, nonton di di TV. Senayan. Oh, Ya, iya. kita nonton di TV. Kalau dulu dua wilayah barat dan timur. Ya, ketemunya di Senayan. Saya. Itu euforianya apa ya sampai sekarang membekas di saya karena kalau nggak salah waktu itu kita sudah kalah 3-1 lawan Persipura. Tapi kita comeback, kita menang 4-3. 4-3 akhirnya. Akhirnya kita masuk final, euforia memuncak kan. Sama akhirnya pas final kita mau pulang cepat. Ya kita sudah tunggu-tunggu PSM juara tapi kan kalah tuh 2-0 lawan Bandung Raya di final. Besoknya saya ke sekolah, saya ingat sekali itu tidak ada temanku mau masuk kelas. Tapi maksudnya bukan karena sedih atau apa, tapi apa ya? Bayangkan itu anak-anak kecil, anak SD berarti 10 tahun sampai 12 tahun. Iya. Berkumpul semua di ya mungkin waktu keluar main ya. Istilah dulu kan keluar main. Kita bahas salahnya apa, kenapa kita bisa kalah begitu. Nah, itulah mungkin cikal bakal saya mau apa ya? Serius membahas sepak bola gitu dalam hal tulisan. Gitu. Kemudian saya kuliah di Bandung, saya lulus di Bandung di Unpad saya kuliah. Nah, waktu itu baru euforia kalau nggak salah deklarasi Maxman itu sekitar tahun awal-awal saya masuk kuliah lah gitu. Saya nggak sempat sih jadi member, tapi saya euforianya pasti saya dapat ya. Dan saya sempat ikut rombongan anak-anak Makassar yang dulu masih di Stadion Siliwangi. Iya, Siliwangi dulu. Kita ya itu apa ya termasuk away day atau bukan? Tapi saya sudah tinggal di Bandung, tapi kita nonton PSM lawan Persib di Siliwangi. Saya ingat sekali waktu itu kita kalah 1-0. Kemudian fans Persib di samping saya tanya, itu siapa yang bahasa Sunda kan, siapa yang menggolkan? Saha Gitu. eta. Saya sudah tidak ini kan saya sedih kan karena PSM yang di ini. Ya nggak tahu saya bilang siapa lah gitu nama pemain yang dulu ini. Nah tapi dari situ akhirnya itu pengalaman ya kalau bisa dibilang away day itu away day saya yang pertama gitu. Pertama kali. Nah kemudian 2009 saya lulus kuliah, lama ya, 2003 2009 saya kuliah S1 memang lama. Saya sempat kerja dulu di Jakarta 2 tahun. Nah itu kebetulan industri media. Penerbit buku, salah satu perusahaan penerbit buku. Tapi alhamdulillah saya dapat beasiswa. Saya 2011 itu dapat rezeki ke Swiss. Nah, saya kuliah itu di Swiss. Memang nge-play, maksudnya kita yang apply Nah, ini beasiswa juga. atau gimana? Jadi akhirnya saya jadi mimpi. Jadi selain PSM saya juga ya ikuti dinamika sepak bola Eropa pasti kan. Kalau kita pecinta bola Iya, kan pasti betul. kiblatnya Eropa kan. Jadi saya lihat selama perjalanan hidup saya waktu remaja, waktu kuliah, itu lihat berbagai macam drama Istanbul waktu Liverpool menang adu penalti lawan Liverpool gitu kan, atau drama-drama lainnya gitu. Waktu Zidane nanduk Materazzi gitu. Terus saya berpikir kapan saya bisa lihat langsung gitu kan. Saya ingin berada di tengah-tengah situ dan saya pikir bisa mungkin saya berangkat sendiri, tapi apa ya kalau berangkat sendiri saya kumpul uang, saya berangkat sendiri, paling saya di sana 1 minggu nonton cuma 1 kali atau bahkan 2 kali ya. Salah satu jalan lainnya saya ingin tinggal di sana. Tapi kalau mau tinggal di sana, saya bukan warga negara sana, tidak punya paspor sana. Akhirnya jalan tengahnya jalur studi. Minimal kalau studi bisa tinggal 1 tahun, 2 tahun di sana. Lumayan lama gitu. ya di sana. Ya. Akhirnya saya fokus cari beasiswa Jerman waktu itu yang saya mau. Jerman. Tapi saya ditolak terus sama kampus-kampus di Jerman. Tapi alhamdulillah rezekinya di Swiss. Gitu. Ibu kotanya Swiss, saya kuliah 2 tahun di Bern, ibu kotanya Swiss. Dulu Bern itu tidak terlalu terkenal ya, karena memang kotanya kecil. Tapi dari 2 tahun lalu ya, yang tragedi anaknya Gubernur Jawa Barat, itu kan sekarang Bern jadi terkenal justru Karena itu. Terkenal di Indonesia. Nah, kemudian kebetulan, nah ini juga menarik nih, karena kebetulan itu 2011. Saya sudah sampai di sana.
Tapi Bern itu kultur bolanya ada sih, tapi nggak terlalu kayak Jerman, Spanyol, Itali begitu Kayak kan. terlalu besar atau terkenal. Iya, lagian Liga Swiss juga ya nggak. Udah terlalu dilirik lah. Iya, begitulah. Nah, akhirnya saya pikir apa ya? Saya ingin lihat event-event internasional. Tapi kemudian waktu itu, nah ini mungkin jalannya juga ya. Saya ketemu sama mantan jurnalis yang sudah jadi warga negara Swiss. Orang Indonesia, orang Jawa, orang Jawa malah, orang Jawa. Dia sudah jadi warga negara Swiss. Diajarkan saya. Jadi beliau dulu kontributor Sindo, pokoknya media-media konvensional zaman dulu ya, surat kabar zaman dulu. Diajari saya bilang, kau mulai saja dari ini, kau bikin kolom. Jadi kau nggak perlu dikontrak sama media itu, tapi kau bikin kolom. Nah waktu itu, nggak apa-apa kan sebut merek kan? Boleh. Waktu itu masih zaman-zamannya apa sih namanya, belum microblogging ya. Jadi yang blogging tapi providernya itu media ternama, salah satunya Kompasiana. Waktu itu saya bikin profil di Kompasiana, saya tulis satu artikel. Nah triknya waktu itu kebetulan tim nasional Swiss mau uji coba lawan Argentina. Iya waktu itu ya. Tahun 2011. 2011-an. Saya coba email ke federasinya Swiss. Saya ini saya nggak bilang saya kerja untuk Kompasiana, karena kan bohong lah ya gitu, tidak etis lah gitu. Saya kolumnis di Kompasiana, ya sebenarnya nggak terlalu bohong-bohong amat. Kan betul, tapi jadi memang ada kolom Kompasiana. Iya betul. Alhamdulillahnya mereka terima. Oh iya silakan datang ke stadion Stade de Suisse kan waktu itu di Bern. Kebetulan mainnya di Bern waktu itu di kota saya. Silakan datang jam segini, ambil name tag-nya, ID card-nya jam segini di gate ini. Saya langsung kayak nggak percaya begitu. Akhirnya kebetulan saya datang, itu disuruh ambil name tag-nya H-1. Ternyata pas saya ngambil name tag, ditawari, mau lihat ini nggak sesi latihan tertutup Argentina. Tapi cuman 20 menit apa 30 menit gitu maksimal. Iya tentu saya mau ya. Gitu. Akhirnya di situ jadi kayak betul-betul makin tidak percaya lagi. Ini awalnya saya cuma pikir saya cuma masuk stadion secara gratis ya untuk meliput. Tapi akhirnya dapat sesi eksklusif latihan. Jadi itu yang Messi 5 meter di depanku. Dilihat di Aguero, depan mata. Di Maria begitu. Kayak gitu. Nah, terus awalnya saya bingung ya mau bertindak gimana. Ini boleh nggak kita foto pakai HP begitu. Tapi saya lihat di sampingku semua juga orang Eropa begitu, Ji. Jadi efeknya Messi memang begitu ya. Jadi memang yang dicari waktu itu Messi, Ji. Jadi mereka foto-foto pakai ini handphone, kamera HP. Oh, bukan Ji, saya yang norak gitu. Jadi waktu itu Kak, latihan tertutupnya memang khusus undangan Ji atau ada penonton? Yang sudah dapat izin meliput. Yang sudah dapat izin meliput. Iya. Tapi setelah 20 atau 30 menit kita sudah disuruh keluar gitu. Karena memang yang untuk wartawan kan memang di sana ketat atau dibatasi. Kalau kita wartawan tulis kita nggak boleh bawa kamera profesional. Terus yang foto profesional ada sektornya sendiri gitu. Tapi setelah itu sudah 30 menit kita harus keluar. Besoknya saya datang lagi untuk nonton pertandingannya. Waktu itu Argentina menang 3-1 kalau nggak salah. Itu lawan timnasnya Swiss ya? Timnas Swiss bintangnya waktu itu baru muncul Shaqiri. Xherdan Shaqiri. Oke, itu mungkin cerita singkatnya pertama kali sekali di dunia sepak bola Eropa ya. Terus setelah itu baru maksudnya masih berlanjut atau stuck di situ aja? Nah dari situ justru nggak stuck, maksudnya dari situ saya semakin temukan jalan. Semakin penasaran. Iya. Jadi akhirnya berlanjut terus. Dan kebetulan juga waktu itu momennya waktu itu timnya Bern itu masih kalau pernah dengar Young Boys nama timnya. Young Boys kan sekarang juara terus di Swiss toh. Tapi dulu itu bapuk sekali. Jadi hampir kayak PSM dulu 30 berapa tahun nggak juara. Sampai saya selesai di Swiss itu Young Boys belum juara-juara. Tapi mereka masuk di Europa League. Europa League. Nah, saya sempat liput berapa kali Young Boys itu di Europa League. Memang sih lawannya kayak tapi waktu itu saya sempat dapat mereka satu grup sama Liverpool. Cuman Liverpool yang nggak pakai pemain inti ya. Cuman lumayan saya akhirnya ikut. Kan kalau kita dapat name tag untuk meliput kan kita bisa ikut sesi konferensi persnya juga.
Nah, saya akhirnya dapat pengalaman ikut konferensi pers Brendan Rodgers. Kemudian setelah itu ada Gus Hiddink waktu itu latih timnya Rusia itu yang orang kaya baru itu. Anzi Makashkala. Yang sekarang sudah bangkrut lagi. Yang saya tidak tahu namanya sebenarnya. Anzi itu dulu ada Roberto Carlos apa. Nah, itu akhirnya saya nonton semua di situ gitu. Nah, akhirnya 2013 saya lulus. Akhirnya sudah kan enggak ada kesempatan untuk meliput lagi. Tapi karena saya selalu ceritakan itu, ya tulisan akhirnya ada banyak. Kemudian saya selalu ceritakan di media sosial, di Twitter apa. Akhirnya jadi banyak yang kontak saya. Nah, teman-teman komunitas itu kan mulai bermunculan juga waktu itu. Ada fandom di Jogja, kemudian Pandit Football di Bandung gitu. Itu selalu ajak minimal kopdar, tukar-tukar cerita. Nah, dari situ akhirnya circle-nya, karena beberapa dari mereka akhirnya keserap di industri media juga. Nah, itu akhirnya berputar lagi. Kadang ada yang ngundang, nulis tentang apa gitu. Nah, tapi khusus sepak bola nasional, komitmen saya memang saya mau fokus tulis tentang PSM. Tentang PSM. Karena apalagi zaman itu kan 2013-2014 lagi kita bisa bilang terpuruk mungkin ya. Karena jauh dari spotlight lah. Betul. PSM itu bukan di liga, ya waktu itu kan masih di LPI. Kemudian pas masuk ke liga yang sebenarnya gitu kan, PSM akhirnya waktu itu belum ya belum bagus ya waktu itu ya. Belum euforianya belum. Betul, belum sebagus yang sekarang ya, lah. Euforianya belum tim besar kandidat penantang juara begitu. Akhirnya mungkin belum menarik bagi jurnalis atau kolumnis nasional untuk tulis PSM, tapi saya tetap komitmen. Pokoknya kalau sepak bola nasional saya tulis tentang PSM. Lebih fokusnya ke PSM-nya. Nah, fokusnya PSM. Di media apapun, di fandom lah, di apa gitu. Bahkan saya ingat dulu itu saya sempat tulis 2015 yang Piala Presiden kalau nggak salah. Nah, itu teman-teman fandom cerita, oh itu salah satu artikel yang paling banyak di view lah waktu itu. Soal PSM itu. Akhirnya saya semakin komitmen. Nah, kemudian saya pulang ke Indonesia. Alhamdulillah ada yang merekrut saya jadi dosen ya salah satu universitas. Kemudian 2017 saya dapat tugas lagi S3. S3. Itu sorry Kak, dapat tugas atau emang apply juga? Apply lah. Apply kan kalau dosen memang harus S3 betul. gitu kan. Supaya karirnya makin bagus gitu. Betul. Tapi saya memang akhirnya udah fokus. Waktu saya di Swiss saya sempat liburan ke Spanyol. Saya memang dari kecil saya lebih suka Liga Spanyol daripada Liga Inggris, Liga Italia. Nggak tahu kenapa. Tapi padahal dulu yang paling terkenal kan Serie A dulu. Serie A. Saya ikuti juga dulu Serie A zaman Totti, Ronaldo masih di Inter gitu, Trezeguet. Cuman jadi saya ingat sekali saya pertama jatuh cinta sama Liga Spanyol itu, saya ingat sekali waktu masih kecil tahun 96, saya terlambat datang sholat Id karena TV lagi menayangkan Real Betis lawan Barcelona. Waktu itu Barcelona menang, Ronaldo gondol, 2 gol apa hat-trick begitu. Terus akhirnya sejak saat itu saya lebih ikuti Liga Spanyol. Bahkan zaman-zaman sempat kan Liga Spanyol absen di TV nasional berapa lama begitu. Saya sampai ya kalau perlu saya tunggu sampai muncul highlightnya di YouTube, itu saya ikuti. Dan memang saya suka Spanyol sejarahnya gitu kan. Zaman dulu ada Meteor Garden, Tom Mingse, itu settingnya di Barcelona juga. Akhirnya saya semakin tertarik lah gitu. Saya pengen ada pengalaman tinggal di Spanyol. Gitu. Alhamdulillah rezekinya keterima di sebenarnya 2 universitas di Spanyol. Akhirnya waktu saya tinggal di Spanyol, saya bagi waktu di Barcelona sama Sevilla kan. Gitu. Dua-duanya dijalanin. Dua-duanya dijalanin, alhamdulillah gitu. Berarti dokter-dokter. Dokter. Kan 2 kan? Dokter, ya kan? Sorry Kak, saya mau balik lagi nih. Kan tadi kita ngomongnya adalah kita kalau soal sepak bola nasional lebih fokusnya ke PSM-nya. Kita ingat artikel pertama yang kita tulis soal PSM, apa itu? Nah itu zaman dulu sekitar 2011 kalau nggak salah. Itu masih zaman LPI. Waktu itu Pangeran Siahaan, itu dia Pange juga belum bisa dibilang belum terkenal lah waktu itu kan. Pange waktu itu bikin blog Indonesian Football Diaries kalau nggak salah waktu itu. Saya nggak tahu masih ada blognya atau enggak. Terus dia ngundang di media sosial, ayo dong cerita tentang
sepak bola nasional. Iya. Saya kirim salah satunya waktu itu cerita tentang PSM. Saya lupa artikelnya kayak gimana. Itu artikel pertama saya tentang PSM. Tapi maksudnya isinya tentang, maksudnya garis besarnya soal apa waktu itu? Ya pokoknya tentang PSM. General sih waktu itu legenda-legenda yang ditelurkan oleh PSM siapa saja waktu itu gitu. Waktu itu sempat rame sih, kontributornya banyak. Pange tulis tentang PSMS kalau nggak salah, kan dia Batak. Terus ada beberapa yang tulis tentang Lamongan apa segala macam. Nggak tahu masih ada nggak blognya itu. Itu yang pertama. Kemudian setelah itu saya sempat di Bola Total juga kan. Tapi Bola Total saya jarang sih dulu nulis tentang PSM karena memang fokusnya sepak bola Eropa waktu itu. Nah, tapi akhirnya 2017 meskipun saya di Spanyol, sempat ada media baru zaman itu ya, Football Tribe namanya. Waktu itu saya sempat iseng, oh coba saya ini deh, mereka lagi butuh kolumnis atau enggak gitu. Ternyata mereka kontak saya, oh iya boleh. Apply akhirnya. Tapi waktu itu mereka kan bikin redaksi harus standby, harus office hour lah gitu. Di Jakarta kan redaksinya. Tapi dia bilang, oh khusus Mas Mahir enggak apa-apa, dari Spanyol aja gitu. Awalnya cuman tulis sepak bola Eropa, meliput di Spanyol. Tapi lama-lama waktu itu kan kebetulan euforia Liga 1. Itu 2017-an. Setelah sanksi FIFA dicabut, euforia Liga 1 yang ada marquee player, disuruh cari marquee player apa segala macam gitu kan. Akhirnya saya mulai tulis-tulis tentang PSM. Nah waktu itu sama juga, teman-teman di Football Tribe ada yang memang fokus nulis Persib, Persija. Ya sudah saya tetap PSM saja gitu waktu itu. Tetap fokusnya PSM ya? Nah kemudian yang saya paling bangga sampai sekarang ya. Ini paling bangga nih apa? Waktu itu, Pemretnya waktu itu tertarik sama William Ploem. William Ploem. Karena memang kan sudah dari 2016 yang liga nggak resmi kan, Ploem itu sudah terlihat, ya sudah memikat lah gitu. Kemudian awal 2017 masih begitu kan, ditugaskanlah saya, tolong Mas Mahir cari tahu soal Ploem ini. Bisa nggak kita interview Ploem gitu. Saya juga bingung kan awalnya, bagaimana ya cari tahu. Waktu itu saya belum kenal siapapun ya di internal PSM gitu. Akhirnya saya coba cari tahu di media sosial. Oh, saya jadi tahu. Oh, ternyata William Ploem tergabung dari ini insting apa ya, jurnalis mungkin. Iya, betul. Tergabung di manajemen agensi ini gitu. Kemudian dapat kontak teleponnya di Belanda. Agensinya. Iya, jadi waktu itu saya telepon langsung. Agennya yang angkat. Boleh nggak saya interview William Ploem gitu. Nah, mungkin agennya waktu itu berpikir, oh, belum pernah nih ada media Indonesia yang interview langsung sama Ploem. Akhirnya waktu itu saya direstui lah, saya telepon dia via by phone waktu itu kan. Tapi posisinya Kak Mahir lagi di Spanyol waktu itu? Di Spanyol. Di Spanyol. Oh, oke, berarti by phone ya wawancaranya? Iya, saya ingat waktu itu jam kuliah, saya harus keluar untuk teleponan sama Ploem sekitar 1 jam gitu. Tapi demi ya, kapan lagi gitu, ini kesempatan emas gitu. Akhirnya interview jadi artikel, itu pun nggak langsung dipublish, harus dicek dulu sama agennya kan, karena agen takutnya ada yang salah, ada mispersepsi apa segala macam. Ya udah, akhirnya pas publish, ya saya bisa sampai sekarang itu saya bangga, saya orang pertama di Indonesia yang interview langsung sama William Ploem. Walaupun cuma by phone ya. Iya. Tapi pernah nggak maksudnya interview langsung kayak face to face sama bintang kita, Ploem? Akhirnya setelah itu masih 2017 pas saya lagi liburan ke Bandung, PSM main di GBLA kalau nggak salah waktu itu. Saya nonton tapi nggak meliput. Cuman pas saya dengar, PSM nginap di Hotel Arya Duta waktu itu. Akhirnya saya sama anak-anak Makassar waktu itu kita ke Hotel Arya Duta, kan banyak supporter ngumpul di situ. Nah, disitulah baru saya ini waktu itu siapa ya? Ya pokoknya ternyata ada yang saya kenal di rombongannya PSM. Dia bilang, oh iya masuk aja. Apalagi kan saya waktu itu kebetulan bawa kartu pers gitu. Kebetulan bawa kartu pers. Oh Mbak Wina, sorry. Oh ya Mbak Wina. Maaf Mbak Wina. Kenapa bisa saya? Iya Mbak Wina waktu itu akhirnya pas ketemu, padahal nggak ada rencana mau interview siapapun gitu. Akhirnya pas lihat Mbak Wina, Mbak Wina boleh nggak saya ini coach waktu itu yang saya cari coach Robert Alberts kan gitu. Boleh. Kebetulan memang waktu itu ada beberapa media lagi mau interview coach Robert.
Akhirnya kita duduk di satu meja, terus giliran tanya pertanyaan ke Coach Robert. Waktu itu saya nggak bikin konsep pertanyaan atau apa, ya udah saya ngalir aja ya. ngalir aja ngobrol sama Coach Robert, jadi juga satu artikel. Gitu. Satu artikel. Kemudian setelah interview Coach Robert, ternyata William Pluim ada di barnya hotel waktu itu. Saya datangi. Nah, dia kan nggak kenal saya, tapi pas saya bilang, oh ya saya yang telepon kau kemarin. Oh iya, akhirnya kita ngobrol di situ. Masa begitu bahasa atas, saya telepon kau kemarin. Saya telepon kau kemarin. Kalau dia pura-pura nggak kenal, kan nggak tahu. Tapi gimana maksudnya, itu kan kita ini orang media pertama ya, media Indonesia pertama yang berhasil mewawancarai Pluim. Ya. Itu maksudnya bagaimana perasaan tak? Waktu itu sih senang, dan senangnya bukan cuman karena apa ya, maksudnya saya kan waktu itu biasa gitu, waktu itu apa ya, waktu itu saya melihat ya Pluim cuman salah satu pemain, kan pemain PSM banyak kan gitu, ada 11 bertarung di lapangan, ada beberapa lagi di luar lapangan gitu. Ada hasil dari interview itu, tapi yang paling penting sampai sekarang itu adalah apa ya, apalagi melihat Pluim sekarang kan bisa dibilang legend sekali itu. Saya bisa berkontribusi apa ya, meninggalkan jejak di sejarah ini, itu yang saya paling suka sih gitu. Yang saya paling yang saya tidak menyesali waktu itu saya melacak nomor kontaknya Pluim, meskipun akhirnya saya tidak akrab lah sama Pluim gitu. Saya tidak ngopi bareng sama Pluim segala macam. Tapi itu sih yang saya bangga. Nah, saya ingat lagi 2018 itu pas lagi di stadion Mato Anging waktu itu ya. Saya lupa event apa. Kebetulan ada istrinya Pluim, si Marlinda kan. Duduk di VIP. Terus kebetulan saya di VIP apa sih istilahnya, VIP utama atau VIP utama. Mungkin apa ya, pada segan gitu kan. Saya lihat dia sendiri di situ, kasihan. Ya sudah saya datangi gitu kan. Saya ajak dia ngobrol, ya itu juga saya pakai introduction. Iya saya kemarin interview suamimu gitu-gitu. Kita menggali informasi lagi dari situ. Sebenarnya sih ngobrol, maksudnya bukan tujuan interview. Tapi lebih menemani aja ya. Iya. Kemudian waktu itu kan dia baru lahir anaknya kalau nggak salah ya. Saya juga anakku baru lahir waktu itu, akhirnya nyambung nih. Waktu itu ceritanya. Sama siapa yang namanya Pluim? Samuel waktu itu baru lahir. Oke. Nah waktu itu saya sempat tanya pertanyaan yang mungkin kita bahkan fans PSM pun masih bingung ya. Kenapa itu Pluim betah sekali di sini? Iya. Padahal pasti banyak yang tawari dia 2 kali lipat, 3 kali lipat. Kalau saya yang pernah ngobrol langsung sama dia dan sama istrinya, kalau saya pikir sih ya lebih penting keterangan dari istrinya ini ya. Karena itu, kalau istrinya nyaman di Makassar kan mungkin dianya juga ini. Tapi waktu itu yang saya paling ingat dari Marlinda itu bilang, Makassar sudah rumah kedua kami gitu. Anaknya lahir di Makassar. Kemudian ya betul yang sering diberitakan di media-media, Makassar yang menyelamatkan dia dari keterpurukan waktu itu habis di Vietnam kan. Nah, yang ditelantarkan. Iya gitu. Memang betul seperti itu, saya konfirmasi. Kemarin kebetulan pas saya lagi di Makassar, saya lihat Kompas. Waktu itu sudah di tweet sebelumnya sama M-Top kalau nggak salah ya. Di Instagram oleh M-Top kan. Saya cari Kompas hari itu. Ya betulan ada ya satu halaman full. Saya itu cuma halaman utama. Iya. Bukan, sorry. Pokoknya ada profilnya satu page besar di Kompas. Di kolom budaya. Justru bukan di kolom sportnya Kompas. Menurut saya sih ini menarik karena berarti dia sudah jadi figur lintas sektor ya gitu ya. Jadi dia bukan lagi diakui sebagai figur sports sepak bola. Tapi sudah jadi figur budaya. Karena kan ya sports juga kultur kan, atau subkultur lah gitu. Subkultur ya? Kalau di Eropa kan sudah jadi kultur, subkultur lah gitu. Nah itu apa ya, itu transendensinya Pluim lah mungkin ya. Dari tadinya figur sports, akhirnya jadi figur budaya gitu. Memang itu simbolik, tapi ya menurut saya betul juga sih. Buat orang Makassar mungkin dia bukan lagi hanya sekadar penghibur di lapangan hijau. Tapi dia sudah jadi, bisa kita bilang tokoh masyarakat. Betul, tokoh masyarakat. Ini influencer. Iya, mungkin. Jadi saya pernah dapat salah satu anak kecil yang sekolah bola SSB.
dia bilang saya Betul. mau bisa sehebat bahkan lebih dari Betul. Pluim. Hmm. Jadi bukan lagi nama ini ya, bukan lagi nama-nama lokal saya, nama-nama pemain-pemain Makassar, tapi benar-benar dia mau ngomong saya mau sehebat Pluim untuk skillnya ya mungkin yang dia bahas. Dan Mungkin itu Pluim didatangkan ke Indonesia tuh. Karena kan dulu kita tercipta dari Hindia Belanda jadi dulu sepak bola. Iya. Dia asal punya begini cara main bola. Ya aja tuh. Tapi itu masuk akal sih. Saya pikir kalau kita bisa ambil apa namanya, apa sih namanya, anekdotnya ya, atau ya anekdot mungkin yang apple to apple perbandingannya itu ya. Para insinyur mungkin dulu terinspirasi Pak Habibie gitu misalnya kan, atau ahli kimia ya mungkin Einstein gitu. Kalau pemain sepak bola, anak-anak yang terinspirasi mau jadi atlet, ya memang ada Messi, ada Ronaldo, ada siapa. Tapi sekarang ada figur yang dekat dan ada di sekitar kita, yaitu William Pluim gitu. Dan mungkin bisa lihat secara langsung ya, secara jelas lewat mata, maksudnya lewat pakai mata kita tanpa harus lewat TV atau apa. Kadang kan nenek motor jadi situ. Betul. Santai sekali, Bapak. Depan juga cantika. Teta. Iya. Tapi mungkin tadi sudah dikonfirmasi sama Kak Maher tadi ya, kalau memang salah satu alasannya Pluim bisa memutuskan buat stay di Makassar ya karena itu, karena Indonesia mungkin atau Makassar ya salah satunya adalah Andil menyelamatkan karirnya. Betul. Dan kesimpulan saya pribadi, kalau kita mau merasionalkan alasan Pluim betah di PSM, itu tidak bisa kita pakai standar uang, standar ketenaran, standar fasilitas begitu. Ada memang tuh pikirannya sendiri. Gitu. Kalau dia bilang anak-anak mau nuteta. Itu yang dia bilang one heart. Iya, masuk lagi one heart. Siapa tahu bisa diundang sini. Ya, bisa nanti mungkin Kak Maher yang mau wawancara, boleh ya. Kak Maher wawancara. Betul, Kak Maher. Langsung Kak Maher hostnya. Iya, boleh lah. Yang penting cocok waktunya. Karena kan mungkin Kak Maher tahu kan orang sibuk, Oh, Pak iya, dosen. Dia lebih sibuk lah gitu. Ya, dia kan belum mulai liga kan, belum mulai Tapi dia liga. sekarang di Bali kalau nggak salah atau pulang. Masih di Bali kayaknya. Ya mungkin di Bali. Masih. Nggak pernah tahu update tuh, jadi kita nggak tahu. Iya. Dan mungkin memang maksudnya kalau saya lihat Pluim ya benar. dulu. Iya. Ya. Dia mungkin tidak sesosial, maksudnya tidak sosial, ansos kayak anaknya apa? Saya mau ngapain sih? Tidak sesenang bermain sosial media kayak teman-temannya yang lain, mungkin kayak Yuran, Everton, mungkin kayak senang membagikan. Kalau dia tidak memang ya. Cari aman dia. Iya, cari aman. Oke, Kak, saya mau tanya nih soal Pluim musim ini. Mungkin Kak Maher lihat Teta atau Pluim musim itu sempat banyak orang yang bilang sudah habis masanya katanya. Maksudnya enggak nih tua nih atau apa nih pasti melambat nih. Kan banyak kan pemain-pemain yang dikenal kan pemain Indonesia tuh keras, cepat. Sedangkan kan Pluim ini memang dia gaya tipikalnya kayak sepak bola modern. Tuh. Dibilang gemuk lah, tinggi, lambas. Lambas. Kalau Anda bilang lambasa, nah. Tapi sebagai orang yang sudah nonton PSM zaman Carlos de Melo, kalau menurut saya sih nggak aneh. Justru maksudnya posturnya dia lebih profesional. Dibilang profesional juga gimana? Ya, maksudnya lebih enak lah dilihat daripada Carlos de Melo dulu kan gitu kan. Tapi sama-sama skillnya sama-sama bagus gitu kan. Maksudnya kontribusi. Ya bayangkan satu kali dia menendang assist yang golnya Sananta lawan apa waktu itu? Bayangkara waktu itu di luar nalar kan gitu. Dan apa ya? Dari segi taktik sih saya nggak terlalu paham ya. Dan saya selalu menghindari memang pembahasan taktik. Tapi kalau dari kalau menurut saya sih sepak bola itu selalu ada sisi humanisnya, sisi psikologisnya. Kalau saya pribadi melihat pengaruhnya Pluim sekarang itu beda dengan musim-musim sebelumnya. Dia tuh lebih menyatu sama tim sekarang. Kalau kita lihat senyumnya tuh lebih lepas. Iya. Kalau selebrasi ya saya nggak tahu maksudnya lebih bahagia sekarang begitu. Jadi mungkin di tim memang lebih cair begitu kan. Dan kelihatan dia tuh menginspirasi pemain-pemain muda. Iya betul. Apalagi kan PSM sekarang banyak pemain-pemain muda kan gitu. Seperti yang tadi dibilang anak-anak kecil itu dia mau seperti William Pluim. Ya itulah inspirasi yang real ada di depan kita gitu. Dan mungkin yang paling signifikan berubah adalah masa ininya, Dik.
Perutnya. Betul ya sih? Sama badannya tuh berubah. Iya. Iya. Kurus. Yang dulu kan mungkin pada saat zaman-zaman apa ya, zamannya Robert ya, yang mungkin perutnya dia mungkin sekitar 7 bulanan nih kelihatannya. Akhirnya sekarang mulai menghilang tuh perutnya ya. Tapi yang saya sukanya tuh dia menginspirasi orang baik seprofesinya maupun kita yang orang awam gitu. Nggak perlu status-status mendayu-dayu di medsos. Atau nggak perlu video-video apa begitu kan. Iya, dia membuktikan, dia menginspirasi itu di lapangan hijau. Dia kalau dia bilang anak-anak sedikit bicara banyak aksi. Widih. Iya kan sih? Dia enggak bacrit gitu. Enggak sama kayak yang sekarang ada di Persib ya, yang dari Persija ke Persib, ya kan? Dia bahaya. Iya. Tapi Wih, nanti diserang ke fans Persib nanti di YouTube. tapi Flip tidak ada bicara sama sekali. Iya, mungkin bisa cuma membandingkan Dia dua. muncul juara Tom. Iya, tahu betul. Iya, betul. Yang memang maksudnya mungkin dia tidak terlalu ini ya, maksudnya ya terserah orang mau bilang apa, terserah orang mau berkata apa, ya saya tetap seperti ini gitu, cara bermainku seperti ini, suka tidak suka ya ini saya seperti itu. Itu ada bagusnya dia begitu untuk dia sendiri mungkin ya, karena ke keluarganya itu Marlinda kalau nggak salah dia masih kunci akunnya ya. Kalau saya memang sudah follow dari dulu, tapi kalau orang baru dia masih kunci dan dia pilih-pilih kan kalau mau ini. Iya, dia private kan. Bagus buat dia dan keluarganya karena nggak terlalu kesorot kan gitu. Jadi dia bisa fokus di lapangan. Tapi agennya yang pusing. Agennya carikan endorse. Kalaupun misalnya sudah deal sama salah satu brand sepatu gitu misalnya, dia nggak pernah posting. 1 tahun 1 posting. Karena memang kayaknya dia bukan tidak cari itu, jadi ya undang interview langsung di sini tuh biar jadi bisa udah tahu betul, bisa ada press karena kalau saya asumsi juga. Betul. Kalau kita mau bahas soal Puli memang kayaknya apa ya? Harus memang kayaknya lebih ke orangnya atau ke keluarganya saja. Karena kan bagus langsung datangkan. Iya. Nah, betul. Kamer kapan ada waktunya buat wawancara Pluim ya? Datang baru ini. Oke, jadi nanti kalau kita ada waktu ya, tolong ya teman-teman ya. Kak Dika terutama kalau ada waktu langsung telepon. Iya. Nanti kita tag ya. Atau bisa Kamer langsung kirimkan videonya nanti Pluim. Oke, saya mau balik lagi bahas soal Kak Maher sendiri. Ya. Dulu jurnalis di Narko. Kembali yang ke Sevilla sama Eropa. Oke. Betul, kita balik lagi. Mungkin bahas soal TSM-nya kita skip dulu, nanti kita lanjut lagi. Kita mau bahas soal Kak Maher lagi. Kenapa bisa terjun sampai maksudnya terjun ke dunia jurnalis, kalau mau dibilang sudah jurnalis ya. Terjun ke dunia jurnalis sampai sekarang ya? Sampai sekarang meskipun sekarang tidak terikat ke media manapun, tapi saya masih meliput karena saya kan sekarang kalau di PT LIB itu kalau data kita sudah masuk dan klub ada yang verifikasi, kita berhak meliput 1 musim penuh kan gitu. Terus, saya tiap musim pasti aktivasi itu. Masih aktivasi sampai sekarang aktivasi. Ya? Di PT LIB? Iya, betul. Berarti Indonesia juga? Liga Indonesia dan dulu Piala Indonesia. Kalau nggak salah Liga 1, Liga 2. Bisa gitu. Liga 2. Saya bisa meliput manapun. Gitu. Tahun berapa? Dari 2017 sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti kalau untuk liput kayak tadi Kak Maher bilang adalah Piala Eropa itu masih juga sampai sekarang. Nah, jadi ceritanya, balik ke yang tadi. Jadi 2013 saya pulang ke Indonesia. Kemudian akhirnya jadi sering kopdar sama betul-betul orang-orang yang kerja jurnalistik. Dengan sering bertemu mereka, lama-lama saya jadi nggak enak. Karena dulu kan saya jurnalis main-main gitu. Oke, bahasa baru, jurnalis main-main. Jurnalis abal-abal, wartawan bodrek lah begitu. Yang penting masuk di stadion bisa nonton gratis dulu. Akhirnya saya merasa nggak enak gitu. Nggak enak. Karena mereka kan ada yang mungkin sudah berpuluh-puluh tahun, ada yang mungkin ikutan sertifikasi segala macam gitu kan. Sedangkan siapalah saya gitu. Nah akhirnya alhamdulillah waktu saya keterima itu di Football Tribe itu, memang sih tidak terdaftar. Saya nggak tahu juga struktur keabsahan jurnalis di Indonesia. Apakah masih harus terdaftar di PWI atau apa segala macam gitu. Tapi dari Football Tribe mereka kasih kartu pers gitu. Itu ada masa berlakunya dan waktu itu tiap tahun 2 tahun sekali kalau nggak salah perpanjang. Dengan modal itu saya bisa kan sekarang sudah sistem online kan, kita registrasi dulu misalnya mau meliput
Barcelona lawan Real Madrid misalnya, itu kan harus upload dulu kredensial kita kan, info-info kita di websitenya Barcelona. Mereka verifikasi, kita berhak meliput. Nah, akhirnya setelah saya punya kredensial kartu pers Football Tribe, itu jadi kunci saya untuk meliput. Kemana-mana. Saat ini meliput betulan Mi. Pada saat itu meliput betulan Mi, bukan Mi lagi. Ya nonton gratis iya, tapi betulan ada artikel yang dipublish oleh media saya pada saat itu. Pada saat itu. Akhirnya alhamdulillah buka banyak kesempatan. La Liga hampir tiap minggu waktu itu. Saya ini, tapi rata-rata sih tapi El Clasico itu saya selalu ditolak. Karena memang ditolak? Full ya. Oh, banyak peminatnya berarti ya. Karena bukan cuma wartawan Spanyol biasanya yang datang. Wartawan dari Inggris apa segala macam, dari seluruh dunia biasanya datang minta untuk meliput El Clasico. Tapi saya pernah tembus El Clasico 1 kali, tapi di Copa del Rey 2018 kalau nggak salah semifinal waktu itu. Tapi alhamdulillah meskipun Copa itu kan El Clasico tetaplah El Clasico ya gitu. El Clasico waktu itu saya ini Liga Champions sudah sering juga. Terakhir itu kalau nggak salah Barcelona lawan Dortmund sebelum pandemi itu. Sebelum pandemi. Kemudian akhirnya saya mau coba melebarkan sayap. Waktu itu saya meliput juga di Italia, Juventus lawan Genoa waktu itu, Genoa. Waktu itu lagi Cristiano Ronaldo baru datang ke Juve. Oh iya. Waktu itu. Musim pertamanya Cristiano 2017 ya? 2017-an ya? Sorry 2018. 2018. Oke. 2018. Bang Dodo. 2 kali waktu itu saya dapat Cristiano di Turin sama di Valencia. Valencia kan waktu itu masuk Liga Champions satu grup sama Juve. Tapi yang waktu itu Cristiano kena kartu merah. Sorry ya, saya nggak bilang Ronaldo karena Ronaldo buat saya ada sendiri Ronaldo gitu. Kalau Cristiano Ronaldo buat saya Cristiano. Ya disitulah. Ya pokoknya intinya Europa League, alhamdulillah, Champions League sudah sering. Timnas, tapi kalau dulu saya sering ikuti timnas Swiss ya, penyisian Piala Eropa, penyisian Piala Dunia. Tapi timnas Spanyol biasanya mainnya di kota yang jauh-jauh. Jadi kayak misalnya di Gijón itu jauh lah dari ini. Modal lagi tuh bayar bis, kereta apa begitu. Atau misalnya di dekat Sevilla tapi di Malaga gitu. Malaga 3 jam dari Sevilla. Aduh. PR lah gitu. Jadi saya timnas Spanyol itu tidak pernah meliput waktu itu. Gitu. Nah tapi akhirnya saya pikir saya coba event-event penting gitu. Saya coba final Champions League tapi tidak pernah tembus. Ya itu sama juga sampai sekarang tidak pernah. Belum rezeki lah gitu. Tapi waktu itu 2018 final Europa League tembus. Atletico lawan Marseille kalau nggak salah di Lyon di Perancis. Tapi pada saat itu kebetulan bertepatan sama ujian di kampusku. Ujian S3 tak? Jadi kita pilih mana? Ujian lah. Ujian karena kalau tidak lulus gitu. Nanti mau ulang lagi tahun depan. Pas S3 ya waktu itu. S3. Iya, seandainya mungkin ya pokoknya nggak berani lah waktu itu ambil resiko, akhirnya dilepas setelah itu. Padahal sudah ada. Undangannya sudah ada, layout stadionnya nanti harus masuk lewat pintu ini, sudah ada semua. Final Europa League, Atletico lawan Marseille waktu itu 2018. Tapi saya kira pada saat itu, karena kan biasanya kalau di Eropa kita sudah dapat undangan seperti itu, kalau kita tidak datang di blacklist. Saya kira tadinya begitu ya, saya kira begitu. Nah, saya coba lagi untuk tahun 2018 juga final Nations League. Ada itu turnamen 2 tahunan di Eropa. Sebenarnya kayak friendly tapi diturnamenkan juga. Nations League. Waktu itu di Portugal. Saya iseng sebenarnya. Kan Portugal jauh lagi kan, ke bawah lagi. Saya iseng. Finalnya di Porto waktu itu. Keterima ternyata. Jadi akhirnya saya bilang, oh ini meliput, nontonnya sudah gratis, saya tinggal modal saja ke Porto. Akhirnya saya ke Portugal pada saat itu. Di situ saya lihat, wah
apa ya? Cristiano tuh kayak dewa. Memang ngeri-ngeri. ngeri memang. Jadi apa ya? Kalau kita mungkin di Indonesia paling legendanya siapa? Mungkin Bambang Pamungkas. Tetap ada pihak yang nggak suka kan? Karena mungkin bukan main untuk klubnya atau apa. Satu Portugal ini suka Cristiano. Jadi memang pahlawan buat dia gitu. Kebetulan pada saat itu Portugal juara kan, final lawan Belanda waktu itu. Sama kayak Mo Salah juga dulu. Ya. Itu tidak ada presiden yang mau pilih, dia mau jadikan Mo Salah jadi presiden. Iya. Sama ini kayak, iya mungkin sama kayak, mungkin kalau Cristiano Ronaldo mungkin sama kayak Pluim ya. Satu Sulawesi suka. Iya. Ya kan bener kan? Sulawesi. Satu Sulawesi suka. Kecuali mungkin orang yang cuma lihat di medsos gitu. Wah ini arogan nih. Ya Kak, saya mau bertanya, kan tadi nih banyak sekali perjalanan kita jurnalis untuk mau meliput ya, Europa League, Champions League juga pernah Sering. bahkan pernah ditolak. Ditolak sering, terima juga sering. Imbang lah ya. Finalnya yang belum pernah tembus. Oke. Kenapa? Apa alasan utama itu Kak? Bisa kan kita bilang verifikasi. Apa alasan utama itu bisa kita selain banyak media-media dari dunia yang mau masuk? Alasan utama itu kenapa bisa kita ditolak begitu? Biasa mereka ranking medianya biasa. Jadi kalau misalnya event kayak kayak La Liga gitu, misalnya El Clasico, mereka biasanya ranking media yang paling reputasinya paling bagus. Kalau misalnya ini dari reputasi media. Kalau kayak Sky Sports itu sudah pasti diterima. Sky Sports, beIN, apalagi beIN kan media partner kan kalau La Liga kan, itu sudah pasti diterima. Kalau kita Indonesia, Kompas begitu masih sering diterima. Karena mereka sudah sering ya. Kompas zaman dulu bola itu pasti diterima. Bahkan Piala Dunia kan Kompas, bola itu pasti tembus. Oke, gitu. Tadi kan Kak Mahir bahas soal Piala Dunia. Kak Mahir sendiri sudah pernah liput Nah, Piala itu Dunia belum. Oke. Karena kan mungkin kita sempat kemarin undang sama Kak Tawakal ya, salah satu fotografer yang yang suka liput PSM juga. Sampai ke Piala Dunia. Dan beliau pun ngomong, maksudnya kalau kiblatnya atau naik hajinya untuk seorang fotografer atau jurnalis itu adalah Piala Dunia. Karena memang dunia nih. Betul. Dan memang Kak Mahir belum ya? Kalau Piala Dunia belum, tapi saya pikir kalau saya sih, tapi mungkin saya kembali dulu. Saya ada kesempatan meliput Piala Dunia sebenarnya 2 kali kan. Yang Qatar kemarin, karena kan saya masih punya kartu pers, dan 2018 di Rusia. Di Rusia. Sebenarnya yang paling dekat itu di Rusia 2018, karena saya lagi kuliah di Eropa. Maksudnya tinggal modal flight, itu pun kalau Spanyol ke Rusia kan mungkin sudah dekat, nggak terlalu mahal lah gitu. Tapi pada saat itu anak saya baru lahir, 2017 kan Desember, masih kecil, itu kan summer kan. Jadi waktu liburannya mending saya pulang ke Indonesia. Jadi sudah ada pertimbangan-pertimbangan begitu yang sebenarnya bukan menghambat, tapi kita prioritaskan keluarga dulu gitu. Sama juga tadi kuliah dulu prioritaskan begitu. Terus waktu yang di Qatar? Di Qatar sih memang yang pertama itu kan karena winter kemarin kan gitu. Nah, kebetulan waktu itu saya dapat proyek dari kampus tidak berhubungan sama bola, saya harus ke Jerman. Jadi saya di Jerman waktu Piala Dunia Qatar. Memang itu balik lagi ada prioritas yang harus diutamakan. Gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi, untuk event-event internasional begitu, memang sih Piala Dunia ya, karena itu sudah pentas dunia. Tapi alhamdulillah sih saya sudah dapat saya pernah ke Euro 2012 waktu itu. Di Polandia waktu itu. Di Polandia, kemudian yang Nations League yang Portugal lawan Belanda itu pun sudah dapatlah kemeriahannya ya, yang pertandingan antar negara begitu. Memang masih penasaran sama Piala Dunia, tapi saya sih yakin ya mungkin suatu saat nanti mungkin sama anakku saya bisa pergi nonton begitu kan. Tapi kemarin emang sempat apply juga yang waktu Piala Dunia kemarin ini. Saya bahkan apply jadi volunteer tapi nggak diterima. Oke, tapi memang belum rezekinya ya. Tapi bagus juga karena akhirnya saya dapat proyek ke Jerman, ya gitulah. Mungkin sudah digariskan lah begitu kan. Ya, ini kok kerja dulu. Iya. Tapi nanti ketika next Piala Dunia bakal apply lagi kira-kira ini? Belum tahu sih. Itu di mana ya? Di mana Piala Dunia? Next. Amerika dan Kanada. Ya mungkin ya. Bisa jadi. Mungkin. Dia never stop dreaming. Iya, betul. Dan di tangan saya nih teman-teman mungkin bisa lihat ini
buku yang sudah dikeluarkan Ya. Iya. sama Kak Mahir ya. Ini dikeluarkan tahun berapa nih Kak kalau boleh tahu? Nah ini sebenarnya bukan tujuan promosi ya, kebetulan memang Bukan, karena bukan. tadi ada di Betul. rumah saya bawa. Home away. Sekaligus informasi, ini sebenarnya ini terbit 2014, 2014. 9 tahun lalu. Jadi memang waktu itu saya kirim catatan perjalanan saya waktu Ini sampai 2013 lah cut off-nya. Waktu dari saya mana ke mana nih Kak? di Swiss, waktu Dari saya muter-muter Seluruh Eropa, Dik. Eropa ya. Wih, Perjalanan Ini saya waktu itu. buku perjalanannya Kak Mahir. betul. Ini bukan promosi, ini bukan promosi, bukan dari sudut promosi. pandang kacamatanya. Betul. Terus kalian deh promosi nih. Tapi ini buku cuma satu jadi tidak dijual. Tidak, sudah Tidak diproduksi nih Karena Kak. iya, sudah tidak diproduksi Tapi lagi. kalau mau baca ini ada di sini. Tapi mungkin online masih jual. Betul, masih ada. Sekarang masih jual. Di Topet kayaknya masih banyak. Kalau mau lihat websitenya di www.gagasmedia.net. Ya itu Masih ya? website penerbitnya. Ya, oke. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau lihat gimana sih pendapatnya Kak Mahir soal kacamata soal sepak bola ya, khususnya mungkin di Eropa, boleh banget teman-teman langsung baca aja bukunya, atau mungkin boleh follow di Twitternya Kak Mahir ya. Boleh, Karena, silakan. Nah, Kak Mahir ini masih aktif ya di sosial media, Aktif, lebih ke aktif. Twitter ya, Iya. lebih ke Twitter. Tapi kan bapak-bapak Facebook biasanya. Iya. Kalau Bapak itu ini beda. Cuman Twitter itu yang paling ini ya paling aktual lah gitu. Betul. Untuk berita ya, untuk berita-beritanya. Dan saya senangnya itu, apalagi kalau PSM main kan, saya ingin lihat pendapatnya orang-orang biasanya Betul. gitu. Yang pertama line up itu paling cepat kan, line up dari akun official atau akunnya LIB gitu kan paling cepat. Tapi yang paling seru itu kalau PSM main atau kalau kita fans apalah gitu, MU main gitu misalnya kan paling seru itu perdebatan di Twitternya sebenarnya kan. Betul, gitu. betul. Buku mention semua. Tapi kalau PSM saya sih ini ya saya ingin dapat second opinion terlepas dari itu siapa begitu. Iya. Saya ingin lihat tuh misalnya PSM susah cetak gol, saya ingin tahu orang-orang mikirnya itu Apa gitu. apa yang salah Iya, gitu atau apa yang perlu dibenahi. Karena kan sudut pandang orang tuh pasti berbeda-beda. Iya, betul. Apalagi kalau dari sisi tribun timur, tribun selatan, tribun utara pasti kan pandangannya pasti berbeda. Oh, mungkin tadi salah kakinya, miring kakinya atau miring kepalanya kan. Ya mungkin itu kan kita nggak tahu. Kak. Tapi kalau di Indonesia tidak ada masalah. Serius Kak, ada yang ngeres sekali mulutnya. Pedis. Jadi mungkin teman-teman kalau kita mau bahas soal perjalanannya Kak Mahir ya, dari mulai beliau pertama kali nulis, terus pertama kali meliput soal entah itu sepak bola Indonesia nasional maupun Sampai Eropa. Betul, itu kayaknya tidak ada habisnya ya. Jadi teman-teman boleh mampir langsung ke Twitternya Kak Mahir, atau boleh lihat bukunya, baca bukunya. Atau nanti kita boleh ngobrol langsung lagi. Nanti kita tunggu ya wawancara sama Play. Gimana? Iya. Tapi saya mau kita langsung kasih minta kacamatanya Kak Mahir nah. Kan ini Kak Mahir ini sudah keliling itu ada pernah ke Sevilla, Barcelona, Rusia, Swiss di Iya. Swiss, Juventus itu ada 2 bro, sama Torino. Iya, iya. Terus itu tentu kalau mau dibilang perkembangan sepak bola jelas lebih maju lah. Betul. Ya Sekali pasti. Yang perlu dibenahi di Indonesia ini, menurut pandangan kacamatanya Kak Mahir, ini bagi apa yang perlu diaplikasikan Indonesia yang sudah kita lihat seluruh ini sepak bola yang kita sudah kelilingi di Eropa. Yang jelas kalau kita banding-bandingkan tidak ada habis-habisnya. Karena Betul. memang beda. Beda-beda Gitu. sekali memang. Kalau kita mau bandingkan yang itu tadi apple to apple, mungkin Amerika Latin mungkin ya. Amerika Latin itu pun bukan Argentina atau Brasil, mungkin Amerika Latin kayak Guatemala begitu. Kita mungkin di situ. Tapi saya pikir sekarang itu sudah industri sport di kita itu sudah makin maju ya. Ini dengan podcast ini sudah menjamur kan, itu bukti gairah ini ya, karena kita kan bukan core industry kan kita. Betul. Tapi kita di kemeriahan pinggir-pinggirnya begitu, itu pun seru sekali dirasakan begitu. Jual merchandise apa segala macam itu seru sekali dirasa meskipun bukan industri intinya. Iya. Gitu. Sebenarnya Indonesia sudah mulai bergerak maju, cuman ya memang tentu saja banyak yang harus dibenahi. Manajemen minimal sudah sering sih dibahas di media sosial, minimal pengelola liga jangan berubah-ubah jadwal begitu kan, terus harus disesuaikan sama
agenda FIFA itu yang paling penting kan, karena kasihan pemain nantinya gitu. Kemudian, nah karena ini multidimensi ya, bukan cuman pengelola liga yang bertanggung jawab. Nanti ada juga tentang ya kita mudah-mudahan tragedi Kanjuruhan tidak terulang gitu. Karena itu masuk ke event management nantinya kan. Karena kalau kita lihat sebenarnya tragedi Kanjuruhan itu bisa terjadi bukan cuma di stadion sepak bola. Misalnya konser musik, misalnya konser Coldplay nanti yang bulan November rusuh kan bisa kayak begitu juga. Jadi memang bagian ya semua pihak perlu, ini mungkin terdengar klise ya, tapi tidak ada salahnya semua pihak itu perlu belajar dari yang lebih profesional. Betul. Jadi misalnya event management dirasa masih kurang dari segi tiketing, atau jual merchandise dirasa masih kurang, tidak ada salahnya belajar sama betul. yang lebih profesional begitu. Ya. Nggak ada salahnya mungkin studi banding, nggak usah jauh-jauh ke Malaysia. JDT itu kan sudah bagus sekali kan, Thailand sudah bagus paling sekali. Jauh Thailand lah kalau mau belajar. Kalau Eropa kan mungkin sudah jauh sekali toh. Karena dia sudah mendunia, klubnya saja mendunia bukan cuma ke tetangga kita saja Malaysia. Kemudian merchandise, nggak usah jauh-jauh, di Indonesia sudah banyak yang merchandise. Persib kemarin kan jual, bahkan itu musim baru selesai dia sudah jual musim depan gitu. Terus distribusinya kan mereka bagus lah channelnya gitu. Itu nggak ada salahnya. Bukan berarti saya mengkritik ini ya, tapi nggak ada salahnya kita lebih bagus lagi untuk jalur penjualan merchandise-nya lebih bagus lagi begitu. Pengelolaan medsosnya gitu kan. Nggak ada salahnya kita itu kan bisa langsung mencontoh Eropa saja langsung kan. Kalau yang itu kan nggak ada cost, kita harus studi banding kan. Itu kita tinggal amati medsosnya Bundesliga itu yang paling bagus. Tinggal kan? buka laptop, cari udah dapat. Salah satu yang paling penting ya Kak, karena kan mungkin sekarang dunianya mungkin sudah zamannya sosial media. Betul. Salah satu yang paling dibutuhkan. Betul. Itu yang paling gampang dulu ya. Jadi mungkin dari memperbaiki sosial media dulu, baru ke hal-hal yang lainnya. Tapi yang jelas, saya ingat kata-katanya Coach Roberts ya. Saya pernah tanya waktu itu ya di momen yang tadi itu 2017 waktu saya wawancara. Salah satu pertanyaan spontan saya. Jadi kan waktu itu dia sudah latih PSM kan. Terus PSM pindah liga, dia berhenti jadi pelatih. Dia sempat ke Malaysia lagi. Tapi kenapa dia mau datang lagi ke PSM? Itu yang saya tanyakan. Dia bilang sebenarnya bukan fokus utamanya ya apapun dia mau melatih lagi di Indonesia waktu itu. Karena dia apresiasi kita itu orang Indonesia masih fanatik sama sepak bola lokal. Kita tuh masih care sama sepak bola lokal gitu. Kalau menurut dia ya di Malaysia itu orang lebih care sama IPL mungkin ya, sama liga-liga luar. Memang sih ada yang masih care sama liga lokalnya, tapi tidak vibe-nya tuh beda. Kalau Indonesia itu masih kayak balik lagi kayak yang tadi kayak Amerika Latin mungkin ya. Kita masih beli jersey klub lokal, kita masih bangga pakai jersey klub lokal begitu. Itu sih sisi positifnya di Indonesia. Tapi kalau cuma euforia tanpa ada aksi yang nyata untuk manajemen lapangan ya buat apa juga gitu kan. Jadi memang harus seimbang di tiap bidang gitu. Permainan saja. Iya. Jadi intinya itu yang kalau saya tangkap dari Kak Mahir itu, kalau kita ingin memaju sepak bola Jengki ngide. Banyak kalah. Kita tunggu saja ya perubahan yang bakal terjadi lagi di liga selanjutnya. Kan liga ini sudah berhenti ya, yang liga kemarin sudah berhenti. Semoga depannya lebih maju. Betul sekali. Kita berharap ya pasti lebih bagus. Itu kayaknya ada pertanyaan. Yaps, itu pertanyaan pamungkas. Siapapun bintang tamu yang datang ke PSM Mania selalu ditanyakan itu Kak. Jadi Kak Mahir harus menyebutkan 11 pemain yang mungkin andalanta atau menurut yang paling jago atau yang paling kita suka atau yang paling kita ngefans. Itu dari terserah misalnya yang pernah bermain di PSM. Saya itu mungkin yang sudah almarhumi atau yang masih bermain sekarang, boleh. Itu gampang ya. Tiap pertanyaannya itu jawaban saya cuma satu. Syamsul Herudin.
Itu idola 11 saya. pemain kakak, 11 pemain harus. Oh, iya, keep. 11 pemain Sebelas ya. Sarudin. Tunggu dulu. 11 Samsul. Yang 11 tuh kan yang cuma satu jadi. Iya. Sarudin semua. Tunggu dulu dari formasinya dulu. Dari formasinya dulu, formasinya. Kiper Samsul Strek. Pokoknya pokoknya Samsul ada satu di tengah itu Samsul. Oke, berarti dulu formasinya dulu berapa ini formasi yang kita pakai? Kiper saya Samsidar. Bentar dulu. Formasinya dulu Kak. Formasinya berapa? 352 mah deh. 352. Iya, Baru kayaknya saya dengar ini ya. Baru kayaknya saya dengar. 352 kan. Mesti iya maksudnya bertahan ya. biasanya kan formasinya 4-3-3, 4-4-2. Saya baru dengar ini. Ada formasi 10-1 juga ada. Kan Tavares juga sering pakai 352. Iya, oke kita pakai 352. Oke, untuk kiper tadi Penyerangan bertahan itu, Dek. Samsidar. Samsidan. Oke, maksud ada 3 back, 3 back, back tengah Jack Comboy. Jack Comboy. Widih. Yang kiri Kiri, siapa di kiri di? Yance lah. Yance. Wah, Yance itu keren. Iya. Keren. Back kanan Kenapa sudah di tengah. Oh, sudah di Kanan. kanan. Back kanan. Kanan tuh dulu. Siapa di? Ini kanan ini mungkin banyak yang lupa, tapi saya respect sekali karena saya ingatnya zaman IPL dia jadi kapten meskipun bukan warga lokal. Supriyono, ada yang ingat? Supriyono, back kanannya PSM zaman Surabaya ya IPL. waktu itu. Surabaya. Surabaya. Ya. Oke. Kapten PSM zaman IPL. Berarti ya apa? Yance. Iya. Supriyono, Yance, Supri- Jack Comboy. Yance, Jack Comboy, Supriyono. Oke, kita masuk ke 5 gelandang. 5 Tengah ya? gelandang. 5 gelandang. Gelandang. Samsul. Sama. Oke, benar. Samsul. Yes, Samsul mungkin William Pluim. William Samsul. Pluim pasti masuk. Samsul. Wiji. Siapa ya? Luciano. Wih, 2 playmaker itu. Luciano. Saya boleh lihat di belakang mungkin ada apa Iya, namanya? ini bocoran di belakang. Iya, ada bocoran mungkin. Almarhum Ansar Razak. Ansar Rasa. Berapa Sudah itu? 4. Satu lagi. Razak. Nggak ada wingernya. Biar Mi Willy bisa jadi winger. Rashid. Samuel. Samuel Pluim. Rashid ya? Rashid Bakri. Rashid. Oke, sudah 5. Berarti 2 depan. 2 depan. Karena anaknya stiker, bukan striker tapi stiker. Christian Gonzalez. Gonzales. Satu lagi? Satu lagi. Bagus. Yang Talking Spider-Man. Siapa? Carrasco. Tapi tidak terlalu bagus sih dia. Iya. Itu kan, kasihnya tuh Kak Mahir. Itu yang dikasih pasukan. Oscar. Oscar Aravena cuma 1 musim dia. Saya lebih Jelo, kalau saya Jelo saya. Kalau saya lebih berkesan Christian Gonzalez memang karena Gonzalez. dia 1,5 musim ya, 2 musim kalau. Iya, 2 musim. Junior dia. 5 ya. Satu lagi siapa dong? Satu lagi. 5. Ini Junior 5. Gonzales Oh, nih, ini iya, Gonzales. Siapa lagi nih yang satu? Striker. Susah juga ya karena sekarang striker Osvaldo. Bagus juga ya. Osvaldo. Kurniawan. Sorry, ini harus masuk. Rahman Usman. Rahman Osman. Super sub, tapi di sini untuk idola dia inti kalau saya. Jadi Rahman Usman itu dia kan cetak gol di final kan. Tapi yang saya lebih berkesan itu kalau nggak salah dia cetak gol lawan Persipura yang menang 4-3 itu. Oh, yang kita tadi. Itu sayangnya dokumentasinya kurang ya dan tidak ada videonya. Tapi itu membekas terus di saya. Karena beliau salah satu pencetak gol di itu yang meloloskan kita ke final. Kemudian cetak gol lagi waktu final kan lawan PKT. Nah, itu ya undanglah. Iya. Pak Rahman itu. Oke. Harus memang. Pak Boleh. Rahman Usman. Oke. Super sub. Super Versus sub. PSM. Pelatih. Ayo terbaik. Tavares. Oke. Terbaik. Oke, bahasa super sub lagi satu. Oke, Hah? satu Super kemudian sub? lagi. Yang kedua super sub kedua. Tapi Rahman Usman tadi inti, nah. Jangan jadi super sub. Ya. Super sub. Ada dua ya berarti super subnya. Oh, satu mau. Oke. Super sub Victor Detan Detan. harus masuk. Karena saya jatuh hati waktu dia lawan apa tuh yang dia 2 assist ya kalau nggak salah. Lawan Barito kalau nggak salah ya 2 assist ya. Dari Tom. 1 apa 2 assist gitu. Ya 2 assist. Dan mudah-mudahan Tavares bisa mengembangkan karena saya lihat potensinya nih anak besar sekali. besar. Mungkin kita cek ya
2 tahun, 1 tahun, 2 tahun lagi Victor Detan udah jadi apa ya? Iya. Itu juga. Harapan buat PSM musim depan, manajemen PSM Oke. atau museum. Iya. Poin tentang museum itu memang sih sudah saatnya ya jadi perhatian. Iya. Karena yang pertama itu PSM itu tim tertua ya yang tercatat dalam sejarah tim profesional tertua di Indonesia gitu. Jadi memang harus punya museum bukan cuman untuk dikunjungi tapi sebagai referensi juga. Karena nanti apalagi dengan PSM sudah juara, orang cari referensi pasti ke situ, ke museum gitu. Saya yakin banyak sejarawan kita di Sulawesi Selatan yang siap berkontribusi karena kan museum itu bukan cuman barang-barang yang dipamerkan di museum, trofi apa segala macam, tapi kan cerita toh. Betul. Kalau kita ke museumnya Juventus, museumnya Barcelona kan ceritanya toh. Semua ada cerita. Didirikan tahun berapa, motifnya didirikan karena apa, kemudian kalau misalnya sempat terpisah dulu kan misalnya kayak Real Madrid dulu kan Madrid FC kan sempat ada yang memisahkan diri segala macam akhirnya jadi Real Madrid kayak sekarang. Itu semua cerita itu perlu Iya, dibawa betul. di museum itu. Dan harus memang ada andil sejarawan, ada berbagai macam expert memang dibutuhkan untuk di situ. Ya, memang sih salah satu harapan saya juga kita harus punya museum gitu. Kemudian Harapan untuk musim depan PSM. harapan buat PSM kalau untuk tim saya pikir mudah-mudahan tidak terlalu banyak perubahan dan mudah-mudahan tidak terlalu terbebani karena kalau berkaca di musim yang baru selesai ini kita sebenarnya tidak berharap apa-apa. Betul. Alhamdulillah juara. Jangan sampai musim depan harapan kita juara kita malah ini. Betul. Yang penting enak ditonton, Iya. nggak kalah malu-malukan. Kalau kalah kan mungkin pasti ya gitu ya. Susah untuk satu musim tidak terkalahkan, tapi kalaupun kalah mudah-mudahan tidak memalukan, bisa dibanggakan lah begitu. Dan di Asia tidak malu-maluin gitu. Tapi yang paling penting adalah semoga bisa mendengarkan ya, karena kita kan yang menyuarakan ini kita sebenarnya care gitu. Apa yang lihat berkembang ya? Ya, hal-hal yang kita suarakan misalnya kayak museum. Kalau stadion mungkin sudah di luar kuasa gitu kan, tapi minimal mungkin kayak merchandise, kemudian apalagi tiketing lebih rapi ya gitu ya, kayak gitu. Performa media sosial mungkin lebih bagus. Nah, itu dibenahi pelan-pelan sih kalau menurut saya kalau manajemen ya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ini antusiasme warga Sulsel di musim ini menurut saya yang terbaik di Indonesia. Saya pribadi terus terang sebagai orang Sulsel ya. Tiap saya lihat perjalanan pecinta PSM dari bukan cuma dari Makassar kan, dari seluruh Sulawesi ke Parepare saya merinding. Jadi saya pribadi belum pernah ya, karena jadwal tidak pernah pas untuk ke Parepare saya belum pernah. Tapi salah satu impian saya, bucket list saya yang salah satunya yang belum tercapai, bukan ke stadion-stadion mana lagi di dunia, ya Maracana saya belum sih di Brasil ya. Tapi saya lebih pengen ke GBH sekarang, gitu. Pada saat pertandingan resmi PSM, karena itu lebih menggugah saya. Gitu. Pengen lihat antusiasnya ya. Susah dijelaskan kalau kita, mungkin kalau kita buka media sosial kan banyak yang kata-katai gitu. Ngapain stadion? Ya mohon maaf stadion jelek ini dipakai begitu kan. Tapi ada yang bilang stadion kandang sapi. Itu sudah, ya minimal ada stadion. Betul. Karena masalahnya gini. Itu kan kerinduan kita yang tersalurkan di situ gitu. Passion yang tersalurkan, mimpi-mimpi yang suatu saat nanti bisa jadi nyata tersalurkannya di stadion. Gitu. Stadion semua. Kemudian dari pemain, mereka juga manusia kan. Mereka butuh dukungan langsung oleh supporter, keluarga mereka bisa hadir langsung di stadion. Ya mungkin itu yang memotivasi mereka akhirnya jadi juara di tengah keterbatasan gitu. Betul sekali. Jadi nggak usah mendengar orang-orang, apalagi orang yang belum pernah ke Makassar, belum pernah ke Parepare, kata-katai stadion tak. Ya nggak ada stadion di Makassar, itu mami bisa dimanfaatkan tuh. Ya sudah. Yang ada mau saja. Yang ada mau saja. Dan saya pikir, coba kalau misalnya sempat ngobrol sama pemain, tanyakan atmosfer Parepare kayak bagaimana. Pasti merinding. Biar tim lawan pasti merinding juga. Jadi mungkin itu pendapatnya atau masukannya Kak Mahir untuk pemain ataupun untuk manajemen ya PSM ke depannya. Intinya kita berharap lah ada perubahan setiap musimnya. Ya. Perubahannya intinya perubahan yang bagus ya, ke arah yang lebih bagus, bukan ke arah yang lebih buruk intinya. Kita nunggu aja musim depan, semoga apa yang kita harapkan bisa menjadi kenyataan. Kan musim depan ini pasti
semua klub mau mendatangkan pelatih yang lebih dari atas. Betul. Iya, iya, iya. Tapi barusan saya baca koran itu ya, dapat dana hibah ya. Gelora B.J. Habibie ya. Oh iya dari PPR. Mudah-mudahan bisa Mudah-mudahan. dimanfaatkan perbaikan fasilitas. gitu. Mudah-mudahan ada oknum-oknum lagi yang mau menyelewengkan Ya. hal seperti itu. Jadi tunggu saja ya. Kan Mudah-mudahan itu nanti. ada gunung di sana itu, ibarat kasih jadi sport center bisa aja. Intinya kita lihat saja bagaimana ke depannya. Mudah-mudahan nanti ketika mulai nih liga bertambah nih tribunnya udah ke atas dan jadi 70 tingkat ke atas. Kita kan berharap 70 saja. Mungkin harus tetap bersyukur masih bisa kita nonton di Betul. Ya, sekali. betul. Oke, mungkin itu sekian kita ngobrol-ngobrolnya sama Kak Mahir ya, karena kalau sebenarnya mau bahas lebih lanjut sebenarnya masih banyak Banyak pertanyaan sekali, yang iya. kita mau sampaikan. Dan kayaknya memang waktunya sayang sekali karena ya beliau ini orang yang ya mungkin waktunya juga susah didapat karena habis dari sini beliau juga mau ke sebelah ya. Ya, Mau ke banyak sebelah. yang ngajak ini lagi, Iya, diskusi-diskusi betul lagi. sekali. Tapi kalau mau diskusi-diskusi, apalagi tentang PSM itu pasti saya Welcome sekali kalau ya. saya lihat di Twitter, Instagram begitu pasti saya balas. Oke. Kalau mau tahu nama Instagramnya apa? MAHEERPRAD. Nanti Mahir Kak Angga Zain. Kak Angga nanti di bawah ya Ada di di sosial situ, media. Nah, jadi teman-teman yang mau mampir ke sosial medianya Twitter, Instagram, boleh banget kita ngobrol-ngobrol singkat, Iya, diskusi siap, singkat siap. ringan sama Kak Mahir. Oke, mungkin sekian dulu bincang-bincang kita sama Kak Mahir. Thank you Kak Mahir sudah datang ya. Terima kasih betul. Oke, kita berdua pamit ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.